Halo Sobat Gizi Unesa, pada kali ini saya akan mewawancarai dari tim PKM RSA yang mengangkat tentang tema Mindful Fitness Therapy. Sebelumnya terima kasih kepada tim PKM RSH yang telah meluangkan waktunya untuk bercerita dan pengalaman. Untuk mengawali wawancara pada kali ini, bolehkah untuk memperkenalkan nama dan posisi masing-masing? Baik, sebelumnya, halo semuanya, perkenalkan aku Zara Tunisa dari Prodi Gizi Angkatan 2024. Di sini saya sebagai Ketua Tim PKM RSH. Halo semuanya, perkenalkan saya Iklima Intifada dari Prodi Gizi Angkatan 2024. Di sini saya sebagai anggota 1 sekaligus bendahara dalam tim PKM RSA ini. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anissa Askia Darmanabila. Aku dari jurusan Psikologi Angkatan 2024. Di tim RSA kali ini aku dari anggota 2 yang menjabat sebagai sekretaris. Halo semuanya, nama aku Ahmad Ibrahim. Aku dari Prodi Psikologi Angkatan 2025 selaku anggota 4 dan berperan sebagai graphic designer. Dan satu lagi rekan kami yaitu Dava Alna Hafiza dari Prodi Psikologi Angkatan 2025 selaku anggota 3 yang berperan sebagai video editor. Baik, terima kasih atas perkenalannya Kak. Selanjutnya saya ingin bertanya, dari banyak isu yang ada di masyarakat ini, kenapa dalam PKM RSA kali ini pada akhirnya memilih fokus pada topik ini? Baik, saya izin menjawab. Awalnya ide itu adalah dari Ibu Rohmah selaku pembimbing kita. Kemudian ide tersebut kita diskusikan dan mulai kita kembangkan. Nah, kenapa kita mengambil ide tersebut? Karena penyakit diabetes ini merupakan penyakit dengan prevalensi yang sangat tinggi di Indonesia dan 90%-nya itu didominasi oleh penyakit diabetes mellitus tipe 2. Nah, selain itu, penyakit diabetes di Indonesia juga menempati posisi kelima global penyakit diabetes tertinggi di dunia. Nah, penderita diabetes juga mengalami penurunan produktivitas dan mengakibatkan adanya kualitas hidup yang menurun sehingga berdampak pada ekonomi Indonesia. Selain itu, banyak jurnal mengatakan bahwasanya penderita diabetes mengalami kerusakan neuropati mikrovaskular, terutama pada saraf pengecak, sehingga penderita diabetes mengalami penurunan kepekaan rasa manis, sehingga penderita diabetes itu tidak bisa merasakan manis apabila tingkat kemanisannya itu tidak tinggi. Nah, hal inilah yang menyebabkan penderita diabetes mempunyai kebiasaan makan yang maladaptif, sehingga menyebabkan tingginya risiko komplikasi dan kematian pada penderita diabetes. Alasan inilah yang menjadi urgensi kita dalam melakukan penelitian ini. Wah, keren banget ya Kak, sangat menarik. Berbicara mengenai tema yang diangkat, boleh ceritakan nggak kenapa tim memilih tema Mindful Fitness Therapy? Apakah ada pengalaman, fenomena, ataupun keresahan tertentu yang menjadi inspirasinya? Sebenarnya kenapa kita mengangkat tema Mindful Fitness Therapy sendiri itu karena urgensinya sih. Mungkin tadi udah dijelasin juga sama Nisa mengenai prevalensi dan lain sebagainya, bahwasannya memang urgensi dari si penderita diabetes mellitus ini sudah cukup statusnya kayak gawat gitu ya, soalnya kan juga prevalensinya tinggi gitu. Jadi kita mengangkat tema ini juga karena kan para penderita diabetes ini memiliki penurunan rasa sensitivitas manis akibat adanya gangguan pada sistem tubuh dan reseptor pengecap. Nah, akibatnya juga mereka itu jadi kayak mengkonsumsi makanan atau minuman manis itu secara berlebih tanpa mereka sadari gitu. Jadi yang sudah dibilang sama Nisa juga bahwasannya mereka itu mengkonsumsi makanan atau minuman manis itu dengan level yang lebih tinggi daripada orang normal, seperti itu. Dari kami juga sebenarnya kayak melihat bahwasannya para penderita diabetes ini tidak hanya bisa melewati fase penyembuhan itu dari farmakologi, nah tapi juga dari aspek psikologis dan perilaku makan. Nah, kami sebagai tim RSH yang mengangkat Mindful Fitness Therapy yang berkolaborasi antar jurusan yaitu Fakultas Psikologi dan Gizi dalam membangun tema Mindful Fitness Therapy guna membantu para penderita diabetes itu lebih aware terhadap pola konsumsi makan dan minuman dalam kehidupan sehari-hari sih. Oke, terima kasih penjelasannya ya Kak. Selanjutnya saya akan menanyakan selama proses penyusunan hingga pelaksanaan PKM, tantangan terbesar apa sih yang sempat dialami? Oke, untuk tantangan terbesarnya mungkin karena kami terdiri dari semester awal ya, masih semester 2 dan semester 4.
Jadi kami masih kesulitan dalam penyusunan proposal, terutama di bagian metode analisis. Khususnya di bagian statistika, kami masih mentah dalam mengolah data dan menentukan metode mana yang cocok untuk penelitian ini. Karena kami dari lintas prodi yang berbeda, dari psikologi dan dari gizi, jadi kami memiliki pandangan yang berbeda pula. Oleh karena itu, kami harus saling berdiskusi, menyamakan persepsi dengan tema Mindful Fitness Therapy ini. Selain kerjasama antar anggota kelompok, kami juga membutuhkan peran dosen pembimbing untuk menengahi persepsi kami ini. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Bu Rohmah selaku dosen pembimbing yang telah sabar membimbing kami hingga akhirnya kami lolos internal UNESA dan sampai akhirnya lolos pendanaan ini. Dan tak lupa kami juga berterima kasih kepada salah satu kakak tingkat kami yang telah menjadi mentor dalam penelitian kami ini. Mungkin nanti ketika pelaksanaan, tantangan terbesarnya adalah bagaimana kami bisa berkolaborasi dengan responden, mengajak responden untuk berkomitmen mengikuti penelitian kami ini dari awal hingga akhir. Kami juga berterima kasih banyak kepada Puskesmas Prambon yang telah mengizinkan kami untuk melakukan penelitian di wilayah kerja Puskesmas Prambon ini. Mungkin nanti ke depannya akan banyak hal-hal besar yang tak terduga yang datang, tapi kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik bagi penelitian kami ini. Wah, tentu pasti akan jadi pengalaman dan tantangan yang pasti berharga buat tim ya Kak. Sebagai pertanyaan terakhir, adakah pesan atau tips bagi mahasiswa UNESA yang akan atau tertarik untuk mengikuti PKM di tahun selanjutnya? Oke, tips ya. Tentunya langkah awal ini harus membuat ide penelitian terlebih dahulu. Ide penelitian ini kita harus yang relevan dengan kondisi saat ini dan juga mempunyai urgensitas. Lalu kita juga harus mengkonsultasikan dengan dosen pembimbing, yang mana dosen pembimbing akan dapat membantu kita untuk mengembangkan ide penelitian yang jauh lebih baik. Lalu setelah mendapatkan ide penelitian, kita juga harus membuat tim yang solid. Dan juga untuk tim ini sendiri boleh lintas prodi maupun lintas angkatan. Nah, hal ini dapat menjadi poin plus dalam penilaian PKM karena ada unsur kolaborasi. Nah, setelah itu kita harus menjaga komunikasi dua arah antar mahasiswa dan juga dosen agar mahasiswa sendiri dapat melaporkan setiap progres yang dilakukan dan juga dosen sendiri dapat membuat saran untuk progres yang akan dilakukan ke depannya. Dan juga kita kan masih semester 2 dan juga semester 4, yang mana semester ini masih sangat membutuhkan arahan dari dosen pembimbing. Baik, terima kasih banyak kepada tim PKM RSA atas waktu dan cerita yang telah dibagikan pada hari ini. Semoga program yang akan dirancang ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang luas. Mungkin cukup dari kami pada hari ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.